5, 4, 3, 2, 1, go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Alhamdulillah, Yanda ikut senang mendengarnya ya. Semoga apa yang akan kita lalui hari ini itu nanti akan membawa banyak manfaat untuk kita semua. Oke ya. Ada yang belum sarapan hari ini? Ada. Tapi tadi udah jajan kan? Alhamdulillah. Akan panggil salah satu perwakilan dari teman kalian untuk memimpin doa. Oke, Ananda Bian bisa untuk memimpin doa? Dipersilahkan. Ya, pakai itu. Are you ready? Yes. Abiran please. Up. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Mas Bian ya. Semoga apa yang kita ya doakan hari ini semoga dijabahi ya. Oke, lanjut. Yanda akan memutarkan sebuah lagu nasional dulu ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan rasa nasionalis kita ya. Yanda akan putar sebuah lagu Garuda Pancasila. Oke, Yanda minta semuanya berdiri ya. Are you ready? Yes. Bisa menghadap ke layar papan tulis ya. 1, 2, 3. Langsung ya. Mulai pembelajaran Yanda akan absensi dulu ya. Jadi di sini Yanda akan urutkan absensi untuk kelas 7 Syafi'i. Yang pertama, Anaya, hadir? Hadir ya. Anira. Anira? Oh, hadir. Oke, ya hadir. Ardian. Oke, hadir. Azalea. Hadir. Dahayu. Oh, ini Dahayu. Ya, oke. Deril. Deril. Terus ada Fadilah Rasid. Hadir. Hadir. Oke. Fatan hadir? Hadir. Jiurama. Oke. Kamajaya. Khaira. Hadir. Muhammad. Cuma yang terpenting apa? Tujuan pembelajaran kita mempelajari pencemaran lingkungan. Yang pertama, memberi contoh bentuk pencemaran lingkungan. Baik itu lingkungan udara, air, atau tanah. Harapannya Anda, masing-masing di antara kalian itu nanti ada yang bisa memberikan contoh bentuk pencemaran lingkungan. Yang kedua, kalian nanti diminta menganalisis penyebab pencemaran itu sendiri apa sih? Ya, kira-kira kan udah tahu kan? Ya, walaupun tidak detail banget, analisis penyebab pencemaran lingkungan. Nanti akan Yanda bantu lewat video pemantik yang akan Yanda putar setelah ini. Berikutnya, yang ketiga, Yanda pengen ya, kalian nanti bisa menganalisis dampak yang ditimbulkannya, otomatis dampak yang negatif. Kalau udah ketahuan dampak negatifnya, solusinya apa sih? Untuk mencegah bahkan untuk mengurangi. Tidak muluk-muluk ya.
kalian sebagai siswa kelas 7 SMP yang bisa dilakukan, lakukan saja. Contoh ya, ada yang bisa tahu contohnya? Solusi yang paling ringan kalian sebagai siswa kelas 7. Gimana mengurangi pencemaran, entah itu udara, air, atau tanah. Apa, Mas? Sip, bagus sekali. Tepuk tangan. Ada lagi? Solusinya? Apa-apa? Oke, mengolah limbah pabrik. Oke, tapi kan itu untuk anak SMP kan belum punya pabrik. Ya. Yang lebih mudah lagi, simple. Kayak Mas ini tadi ya, Mas Ardian tadi bilang membuang sampah pada tempatnya itu satu hal yang ringan, tidak berat. Siapapun pasti bisa. Tapi faktanya di lapangan banyak yang buang sampah sak senenge dewe. Ada lagi? Apa? Keren ya. Berangkat ke sekolah itu naik sepeda. Mobilnya itu disimpan, motornya disimpan. Tapi ya kalau rumahnya jauh, yo menggeh-menggeh. Ya, dalam artian diukur ya. Kayak rumahnya yang ada di Madiun, naik sepeda ontel ya. Sesok tekane ya. Ada lagi? Satu lagi apa? Oke, benar, menanam pohon di lingkungan masing-masing. Tepuk tangan. Oke ya. Oke, lanjut ya. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini nanti Anda akan menggunakan metode diskusi ceramah inovatif. Terus model pembelajarannya nanti Anda akan menggunakan discovery learning. Inti dari discovery learning itu apa? Nanti Anda akan tampilkan satu video, salah satu contoh pencemaran lingkungan. Nanti kalian akan mempelajari materi itu sendiri. Baik itu penyebabnya, solusi masalahnya, bentuk-bentuknya apa, dampaknya apa. Nanti kalian akan explore sendiri. Ya, kalian nanti bisa diskusi. Nah, di dalam diskusi itu nanti Anda akan sampaikan LKPD. Ya, jadi masing-masing kelompok akan memperoleh LKPD, lembar kerja peserta didik. Oke ya. Terus untuk teknik penilaiannya nanti Anda akan ada pretest sama posttest dan tes sumatif ya, yang akan Anda lakukan nanti untuk di akhir pembelajaran. Kalau pretest habis ini ya, Anda akan lakukan pretest kalian untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum memperoleh pembelajaran pencemaran lingkungan. Oke? Nah, manfaat pentingnya ya. Yang pertama jelas ya, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan semakin parah. Artinya kondisi bumi kita semakin tua. Kita sebagai anak kelas 7 SMP ya sebisa mungkin ikut andil walaupun hanya membuang sampah pada tempatnya atau hanya menanam tanaman di sekitar rumah kita atau mungkin mengurangi sedotan. Ya, kalian suka minum es teh jumbo itu ya. Ya, itu sedotannya itu menjadi limbah yang sangat abadi. Ya. Terus yang kedua, praktik baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa kalian ngasih contoh temannya, kalau enggak ya syukur, enggak apa-apa. Jangan dipaksa ya. Minimal diri kita sendiri berbuat baik, membuang sampah pada tempatnya. Lanjut. Oke ya, 5 menit yang Anda nunggu. Selesai? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pilihan ganda biasa ya. Cuma di situ ada ya. Langsung aja diklik kirim submit. Itu kan ngirim ke Yanda. Nanti Yanda akan rekap nilainya udah masuk di akunnya Yanda. Oke. Amati. Nanti dari video ini itu ada tugas kalian untuk untuk menganalisis penyebabnya, dampaknya apa, solusinya apa. Bisa muter ke sana semua kok yang membelakangi ya. Api yang terus meluas dengan kondisi angin yang tidak menentu juga menjadi kendala bagi petugas. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Setiawan Mutia Pemongko menyebut medan sulit karena tidak bisa dicapai manusia bahkan kendaraan. Banyaknya semak dan rumput kering juga membuat kebakaran semakin meluas. Proses pemadaman melalui darat sudah dilakukan maksimal, namun api masih terus membesar. Hal itu membuat pemadaman melalui udara atau waterbombing akan segera dilakukan. Selain itu, semua jalur pendakian di Gunung Merbabu juga ditutup sejak Sabtu, 28 Oktober 2023 hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Sebelumnya, Gunung Merbabu mengalami kebakaran sejak Jumat 27 Oktober dikerjakan dengan cara diskusi. Lahan seluas kurang lebih 400 hektar di lereng Gunung Merbabu telah terbakar. Ratusan warga juga sudah diungsikan ke tempat yang lebih aman untuk menghindari jatuhnya korban, termasuk menghindari asap kebakaran. Kebakaran itu melanda hutan di kawasan Kabupaten Semarang, Magelang, dan sebagian kecil Kabupaten Boyolali. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya. Oke, kira-kira ya, ini sekedar untuk diskusi sebelum kita masuk ke LKPD. Berdasarkan video tadi, ya, yang sudah kita amatin sama-sama, yang pertama, penyebab kebakaran hutan di lereng Gunung Merbabu itu apa sih kira-kira? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan kalau ada yang bisa jawab. Angkat tangan. Apa? Apa? Ya, salah satunya global warming, bisa. Lanjut. Erupsi gunung, kondisi saat itu belum. Tapi erupsi gunung ketika dia merambah sampai ke lahan penduduk itu bisa. Ada lagi yang lebih tepat? Angkat tangan. Angkat tangan, ada? Oke, Mas Fadil apa? Oke, tepat sekali untuk Mas Fadil, tepuk tangan. Nah, karena kondisi kemarau berkepanjangan, ya, itu kondisi hutan itu kering kerontang, terus kena intensitas sinar matahari yang cukup sering, ya, akhirnya apa? Ada yang terbakar, ya, 1, 2, terus kena angin, ya, akhirnya apa? Meluas. Nah, kendala sesuai dengan video tadi, kenapa bisa sampai meluas hingga tak terhingga itu karena kondisi medan yang cukup susah untuk dicapai oleh D, ya, yang udah Yanda bagikan, ya, masing-masing kelompok, ya, itu bisa langsung, ya, untuk mengerjakan LKPD, ya, sesuai dengan video yang udah Yanda. Oke, perhatikan. Ada pertanyaan bagus dari teman kalian. Kalau yang pencemaran udara kita bisa menganggap atau mengangkat topik yang di video tadi. Tapi untuk pencemaran air, pencemaran tanah, kan Gunung Merbabu tadi kan tidak ada unsur airnya kan. Berarti kita bisa mencari pencemaran air di lingkungan kalian masing-masing atau di sekitaran sekolah. Ya, kalian punya tempat tinggal. Kira-kira pernah nggak terjadi pencemaran air atau pencemaran tanah? Itu nanti dianalisis. Penyebabnya apa? Dampaknya apa? Terus nanti apa? Solusinya apa? Sekitar masyarakat. Oke, itu ya. Sip. Dah ya. Yang dia bantu kalian caranya aja. Nanti jawabannya cari sendiri ya. Kalau sudah mengamati video atau sudah menganalisis kondisi lingkungan, nanti kalian identifikasi masalahnya. Ya. Identifikasi masalahnya apa sih? Kalian mencari masalahnya. Misal kebakaran. Ya.
di lereng Gunung Merbabu. Udah, itu ketemu masalahnya. Atau mungkin adanya sampah menumpuk di sekitar rumah atau perumahan kita. Setelah kalian mengolah dan mengumpulkan data, kemudian kalian buktikan. Nah, bisa juga banjir di rumah Fadil. Contoh saja kan nggak apa-apa. Bisa. Wilayahnya. Di mana bisa Jakarta bisa, dekat rumahmu bisa, Solo bisa, di kota bisa lah gitu. Ya, dah tulis. Mematikan, mencopot atau Dapat memunculkan pencemaran udara, asap ya bisa. Terus satu lagi mengurangi penggunaan kendaraan motor, ya bisa. mematikan listrik tuh ya Allah. So, Iya. listrik jika tidak digunakan. Ada, ya. Lanjut ya. Terus si jinene apa? Panggil damkar lho, kebakaran kayak ngono mateni listrik kok damkare piye? Hilangnya pohon-pohon. Panggil damkar. Akhirnya apa nggak ada yang menahan? Akhir asap. Akhirnya tanah itu meluncur, tak ada yang mencegahnya. Rapi. Ya. Ketika hutan gundul itu nanti longsor terjadi. Menjadi lebih sedikit daripada yang tadi. Sunan loh. Agar api padam dan mengurangi polusi udara akibat asap api kebakaran. Oke. Pencemaran sungai. Ya, maksudnya di sungai ya. Sungai mana misal? Nanya longsor ya. Oke, longsor itu termasuk pencemaran tanah. Oke ya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan longsor itu? Menghilangnya pohon-pohon yang sehingga Iya, ya. Karena hutan pada gundul ya. Yang gundulin siapa biasanya itu? orang-orang. Orang-orang, benar ya. Jadi aktivitas manusia itu bisa menyebabkan longsor. Longsor itu termasuk ke dalam pencemaran tanah. Oke, itu bisa Mas ditulis. Ya, tempatnya di mana itu kalian nyari yang terdekat. Kalau biasanya yang longsor biasanya di mana sih? Tawangmangu. Oke, sip. Semakin sedikit ya kalau yang menahan tanah gitu ya. 38 nih, kurang pencemaran air kan? Oke, didiskusikan. Nggak usah susah-susah, nggak usah jauh-jauh. Sekitar rumahmu sendiri. Apalagi yang tinggal di perumahan biasanya kondisi airnya itu kurang bagus. Nah, kira-kira itu apa? Berarti nanti deskripsi lokasi bisa aja ditulis di sungai sekitar rumah atau di lingkungan kompleks rumah. Nah, penyebabnya apa kira-kira itu? Nah, coba kalian diskusikan, ya. Di sekitar komplek ya Pak, itu banjir itu komplek ya, di sekitar komplek selokan nggak tahu nih banjir itu jangan sampai itu orang jangan besar sungai kan namanya Pak dekat sungai di sekitar komplek ya jadi terjadi banjir karena hujannya karena hujan lebat karena hujan lebat atau terus. Oke, jika ada yang sudah selesai nanti dipersiapkan perwakilan 2 temanmu per kelompok itu untuk maju mempresentasikan hasil LKPD. Dimulai dari pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air. Ya, perwakilan 2 kelompok, masing-masing kelompok nanti akan nyanda nilai, ya. Sama itu loh, selokan enggak yang dampaknya banjir dampaknya kegiatan aktivitas pencemaran air aktivitas terganggu Oke, udah kira-kira tadi pencemaran apa saja yang udah kalian kerjakan? Air, udara, terus tanah ya. Untuk pencemaran air ada pertanyaan? Enggak. Itu kalian ngambil di mana untuk pencemaran airnya? Buku. Enggak lokasinya? Oh, lokasinya ada di sungai. Sungai ya, sungai sekitar rumah ya? Iya. Oke, kira-kira apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu aktivitas manusia yang membuang sampah. Oh, karena ada manusia yang sembarang buang sampah, entah apapun itu dibuang ke sungai ya? Terus kira-kira dampaknya apa kalau itu? Padahal yang buang sampah kan bukan kalian kan, mungkin orang lain yang nggak kenal. Terus dampaknya apa sih ke kalian? kita kekurangan air
Air ya, kondisi air bersih kita kurang atau kualitas air bersihnya berkurang. Ciri-ciri air bersih piye sih? Oke, tidak ada rasa, sih, nggak ada rasa. Terus warnanya berubah, baunya berubah nggak? Iya, jadi nggak enak ya. Oke, terus kalian usahanya apa untuk mengatasi masalah itu? Membuang sampah pada tempatnya. Itu kalau dirimu kalau bisa mencegah, tapi kalau misalnya ada orang lain piye? Ini saya ngeyel. Hukuman, contohnya apa? Kasih denda oleh masyarakat setempat. Oke, itu ide yang bagus ya. Yang pasti yang memberi denda atau yang meminta itu bukan kalian, orang tua kalian ya. Nanti kalian akan diremehkan. Cah cilik kemaku, ya. Itu ya. Bisa ditulis di LKPD, nanti perwakilan 2 teman maju ke depan. Oke. Kita cari tanam. Jadi penyebabnya itu sampah. Limbah industri pabrik. Iya. Udah aja. Yang penyebab Penyebabnya sampah longsor nggak sih? Iya. rumah sampai yang masyarakat. Iya. Terus dampaknya lingkungan Masih kotor. Iya. lingkungan jadi kotor. menjadi Ini apa ya? lokasi kan di mana lingkungan secara tinggi Tapi kalau masyarakat bisa. lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari perwakilan kelompok 2 mau presentasi tentang hasil diskusi tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran udara. Deskripsi lokasi Yuk, yang lainnya sekitar perhatikan. masyarakat. Penyebabnya pembakaran sampah sembarangan. Dampaknya pemanasan global atau global warming. Kedua, menurunnya kualitas udara. Ketiga, berpotensi menjadi sumber penyakit. Solusi cara mengatasinya. Pertama, tidak membakar sampah. Kedua, mendaur ulang sampah. Ketiga, mengurangi sampah. Kemudian jenis pencemaran air. Deskripsi lokasi adalah pencemaran sungai, Bengawan Solo. Penyebabnya membuang sampah ke sungai. Dampaknya merusak ekosistem sungai, penurunan kualitas air, lingkungan sekitar sungai menjadi kotor. Solusinya membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan sampah pada sungai. Selanjutnya jenis pencemaran tanah. Deskripsi lokasinya ada di area persawahan atau pertanian. Penyebabnya penggunaan pupuk atau pestisida. Dampaknya kualitas tanah buruk, tanaman layu atau mengandung zat kimia. Solusinya adalah penyusutan petani untuk mengurangi pestisida. Ya. Berikut hasil apa ini namanya? Hasil diskusi dari kelompok 2. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis pencemaran udara. Deskripsi lokasi dan kejadian ada di daerah industri. Penyebabnya adalah polusi udara di lingkungan pabrik dan global warming. Dampaknya dapat memunculkan pencemaran udara yakni asap dan gas yang keluar mengotori udara. Cara mengatasinya adalah mengurangi penggunaan kendaraan motor dan menjaga kelestarian alam.
Jenis pencemarannya air, deskripsi lokasi dan kejadiannya ada di sungai di sekitar rumah. Penyebabnya membuang sampah di sungai. Dampaknya berkurangnya ketersediaan air bersih dan rusak tanaman yang disiram dan dapat menjadi sumber penyakit. Alternatif atau cara mengatasinya, memberi hukuman kepada orang yang membuang sampah di sungai. Maksudnya apa? Semua kelompok. Jenis pencemarannya tanah, deskripsi lokasi dan kejadiannya di lingkungan masyarakat, penyebabnya sampah rumah tangga. Dampaknya adalah lingkungan menjadi kotor dan tanaman sulit tumbuh. Alternatif atau cara mengatasinya adalah berhenti membuang sampah di tanah dan berkebun organik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tepuk tangan. Kosong deh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 1. Ya, yang kenceng mic-nya demi. Hari ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil poster yang telah kami buat. Oke. Kalian udah membuat poster apa itu, Mbak? Kami membuat poster tentang melindungi bumi kita. Oke. Dan tidak mencemarinya. Bagus, terus? Dan tetap go green. Oke, ya. Jadi tentang melindungi bumi dari pencemaran tanah ya. Iya. Oke, tepuk tangan. Kelompok lainnya silahkan bisa kembali ke tempat duduk. Bagus posternya. Yanda ambil ya posternya ya. Nanti akan Yanda pasang di kamarnya Yanda. Kelompok berikutnya. Siapa? Silakan dijelaskan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini membuat poster stop polusi udara. Jadi kita ini harus menjaga bumi kita dari polusi udara. Kira-kira solusinya apa? Solusinya adalah kita jika mobil Ya, mengurangi penggunaan mobil dan motor. Sip. Oke ya, mungkin bisa diganti dengan mobil listrik atau sepeda listrik ya. Iya. Oke, itu tepuk tangan. Kelompok terakhir. Enggak apa-apa, udah. Enggak apa-apa. Yuk, kelompok berikutnya. 3 maju ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ya? 5 pun 6. Kelompok 5 untuk mempresentasikan buanglah sampah pada tempatnya. Oke, terus. Peduli lingkungan itu mudah. Mari bersama-sama membuang sampah dengan benar dan memilahnya sesuai dengan kategori agar bumi kita tetap hijau dan sehat. Yo, kan ini sing warna apa iki? Macakno. Sing hijau apa? Yang hijau sampah organik, Kuning, yang kuning botol plastik, yang merah sampah berbahaya. contoh. Oke ya, itu dari kelompok temanmu, dia membagi beberapa jenis sampah sesuai dengan warnanya ya. Ada kelompok, ada sampah organik, terus anorganik sama apa? Sama sampah berbahaya. Yang merah apa? Sampah berbahaya. Sampah berbahaya. Oke ya. Udah, itu kasih tepuk tangan. Oke ya, cukup ya.
Oke, kita coba simpulkan. Ya, Yanda akan kasih pencemaran. Ada berapa jenis? 3. Apa saja? Air, udara, tanah. Oke, terus kira-kira analisis kalian tadi, ya, penyebabnya apa saja? Kalau untuk pencemaran tanah, sampah. Terus pencemaran udara, polusi, limbah pabrik ya. Terus pencemaran air, buang sampah sembarangan. Nah, dampaknya apa dari masing-masing pencemaran itu? Kalau pencemaran udara dampaknya apa sih kalau kita? Penyakit pernapasan ya. Terus apa lagi? Ya. Penglihatan juga berkurang karena ada asap tebal dan sebagainya. Terus kalau pencemaran tanah, longsor. Terus pencemaran apa? Oke, lingkungan menjadi kotor, benar. Terus polusi atau pencemaran air. Apa penyebabnya atau dampaknya? Ya, berkurangnya persediaan air, terus kualitas air buruk. Oke. Terus solusinya, pencemaran tanah solusinya apa? Menanam pohon kembali. Terus untuk pencemaran air, solusinya buang sampah pada tempatnya, tidak ke sungai. Terus polusi udara, ya, mengurangi penggunaan mobil, sepeda motor, dan sebagainya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya. Silahkan buka HP kalian untuk mengerjakan post test. Oke, yang dikasih waktu yang sama 5 menit untuk mengerjakan post test. Jadi kalau yang sudah mengerjakan post test bisa langsung dikirim, HP-nya segera dimasukkan ke dalam laci masing-masing. Jadi indikatornya jelas, kalau udah selesai HP sudah nggak ada di meja, ya. Kalau belum selesai, oke, berarti HP masih di tangan, ya. Oke ya. Setelah kalian melakukan post test, Anda akan meminta refleksi dari kalian. Kira-kira untuk pembelajaran kita hari ini itu bagaimana, ya, atau perasaan kalian seperti apa? Nanti Anda akan nanya per kelompok, ya, satu persatu. Sudah? Oke. Kelompok yang pertama dulu dari kelompoknya Mas Fatan. Oke ya. Gimana pembelajaran yang hari ini? Asik ya, seru ya. Serunya di mana? Oke ya. Jadi serunya di dalam penjelasan juga ya. Oke, sip. Terus bisa membuat paham. Oke. Mbak, bagaimana sih pembelajaran yang hari ini? Jadi paham ya. Terus? Bikin ngantuk enggak? Enggak, sip, alhamdulillah. Mas yang di sini yang sedang menyelesaikan lukisannya, ya. Ini pembelajaran IPS atau seni lukis sih? Dua-duanya, ya. Oke ya. Kira-kira pembelajarannya Anda hari ini bagaimana? Asik ya, seru ya. Jadi kalian bisa menuangkan ide kalian dalam bentuk gambaran ya. Oke, bisa ngelihat gambarnya kayak apa? Oke. Keren banget ini ya.
Ini mengangkat bumi kah? Bukan ya? Oke. Terima kasih atas refleksi dari kalian untuk post testnya nanti Yanda rekap untuk memberi penilaian kalian di pembelajaran IPS kita hari ini. Oke, kita tutup pembelajaran IPS yang seru menantang ya hari ini dengan tepuk tangan dan membaca hamdalah. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kerjasamanya, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata dari Yanda pengen minta maaf, ya. Jadi semoga sukses di pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi.